korin-korin yang memang matinya itu ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan berzikir, bersujud. Dengan menyebut nama-nama Allah, mati husnul khatimah, mati hidupmu, rezekimu, kesehatanmu sama yang Maha Kuasa. Yang matinya dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan husnul khotimah, matinya dimuliakan oleh Allah walaupun awalnya preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Anam XVT. Kali ini saya bersama tim kru Gusitis Official sudah berada di lokasi mediumisasi penggalian informasi. Kita di sini akan menguak tentang korin-korin yang memang matinya itu ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan berzikir, bersujud, dan senantiasa bertobat lah, mungkin seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh salah satu guru spiritual kita, Gusitis Al-Marbawi. Untuk itu di belakang saya kita mediumkan Ustadz Farhan dulu untuk memasukkan seorang korin. Sudah kita minta korin tersebut, mungkin Gusitis Al-Marbawi sudah menarik daripada korin tersebut. Untuk itu kita langsung saja untuk menggali informasi. Silakan, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, sahabat Gusitis Official. Mudah-mudahan kita semua dalam kenal rahmat Allah, nikmat Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Berhubung ini adalah bulan suci Ramadan, tamu agung, bulan yang mulia, bulan yang agung, malam 1000 bulan, maka kita akan membuat video konten yaitu korin yang wafatnya dalam keadaan mulia dan di tempat yang dimuliakan Allah. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja kita masukkan dengan mediator. Ini korin ya, harus bisa membedakan. Masih banyak yang bertanya-tanya antara korin dan arwah itu. Masih banyak yang belum ngerti. Bedakan korin dan arwah. Korin ini adalah bangsa jin yang ditugaskan menemani hidup kita mulai kita lahir sampai kita meninggal. Korin itu masih ada. Karakternya persis, wajahnya persis, cara bicaranya persis, sikapnya persis, semuanya mirip dengan diri kita. Itu tugasnya korin. Kalau arwah nggak bisa. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, kembali kepada Allah. Itu kalau arwah harus bisa membedakan. Cuman walaupun korin tidak beda dengan diri kita. Nah, kita akan memasukkan korin yang mulia, derajatnya mulia, makomnya orang-orang soleh yang matinya dia bisa request, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan berzikir, mati dalam keadaan puasa, mati dalam keadaan di majelis taklim, dan lain-lain sebagainya. Langsung aja kita langsung masukkan salah satu mediator. Silakan Ustaz. Sudah dapat ya? Tanyakan dia. Monggo. Orang soleh kita harus sopan pemirsa. Duduk jin itu, duduk jin kafir. Kalau jin kafir kita harus ganas. Kalau orang soleh kita harus nyantai. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paringi asma sinten. Namanya siapa? Orang manggil saya. Nama saya. Tinggal di mana? Sekitar wilayah sini. Bisa disebutkan daerah mana? Daerah Panjen. Oh, daerah Panjen ternyata pemirsa. Masih daerah Panjen. Lagi ada di mana ini? Ini area Gunung Kawi.
Saya panggil Pak aja ya. Ustadz itu ya, Ustadz. Sudah lama wafatnya? Sudah agak lama juga. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makamnya di mana? Dimakamkan di mana? Alhamdulillah wa la ilaha illallah Kalau boleh tahu kita pengen ziarah kalau ada waktu, di Panjen kan dekat. wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekitar Panjen itu. Daerah mana? Panjen mana? Bisa kasih tahu? Jenengan kenal nggak sama makomnya yang sering banyak ziarah ke sana? Makomnya Kiai Daman Huri. Makamnya Kiai Daman Huri. Saya di sekitar wilayah situ. Daerah. Oh, di belakang stasiun Panjen. Nggih. Ada yang tahu nggih? Kiai Daman Huri. Iya, insya Allah kalau ada waktu nanti kita mau ziarah ke sampean. Subhanallah wa la ilaha illallah wallah. Bisa diceritakan Ustadz wafat, kronologi wafatnya antum? Subhanallah. Ini semua hanya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau bukan karena rahmatnya, tidak mungkin saya mendapat kenikmatan yang sangat sungguh luar biasa ini, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Wafat dalam keadaan bagaimana Ustadz? Nggak apa-apa, ini demi dakwah. Kan kalau antum kan sudah nggak dihisap lagi kalau wafat, nggak ada riya, nggak ada sombong kan. Ini demi kita, untuk pelajaran hikmah bulan Ramadan ini. Iya. Ini juga mungkin udah kehendak yang maha kuasa. Di bulan yang suci ini, kok bisa saya bisa masuk sama raganya ini? Alhamdulillah, atas biiznillah, atas kebesaran Allah, atas izin Allah, antum bisa masuk ke raga. Ini namanya Ustadz Farhan, kayak hidup lagi ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, ini mau mengambil ilmu dari antum lah, pengalaman, supaya kita yang menyimak video ini lebih istiqomah, lebih dekat kepada Allah, lebih takut dengan Allah. Itu intinya seperti itu. Menambah giat kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali tempat di bulan Ramadan. Kan gitu, untuk maksimal beribadah. Jadi langsung saja Ustaz, to the point. Ustaz dulu wafatnya dalam keadaan seperti apa? Alhamdulillah. Ini rahmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah turunkan kepada saya. Karena saya semenjak hidup saya sangat gemar berzikir. Saya gemar dengan menyebut nama-nama Allah, menyebut nama-nama kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Subhanallah wa la ilaha illallah. Dan saat itu sehabis salat subuh, Subhanallah wa la ilaha illallah wallah. Ya. Saya duduk di langgar. Waktu itu berjamaah, semua jamaah sudah keluar semua. Dan saya masih duduk sini di situ sambil saya bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tanpa henti. Subhanallah. Itu amalan apa yang paling andalkan itu ya? Tiap pada subuh itu atau gimana? Ada lagi amalan khusus? Ada lagi amalan khusus supaya kita bisa menerapkan lah. Iya. Apa Ustadz? Memang yang sering saya
bacakan itu amalan itu zikir itu. Dan selain itu alhamdulillah masih banyak amal-amal yang saya sembunyikan, yang orang tahu, yang orang lain enggak tahu akan amalan itu. Dan emang sesungguhnya amalan yang disembunyikan, yang tidak tahu orang itu, amalan yang paling istimewa. Itu rahasia, Ustaz. Kita nggak boleh kasih tahu nih. Ya kita iri sama Ustadz lah. Ustadz mati dalam keadaan ingat kepada Allah, dalam keadaan di tempat yang dimuliakan Allah. Kita ini kan yang masih hidup masih takut. Takut mati dalam keadaan su'ul khotimah, takut mati dalam keadaan di tempat yang dihinakan Allah. Jadi supaya kita ini bisa lebih dekat kepada Allah, taqarrub ilallah, supaya irilah intinya kepada Ustadz. Ingin kami itu matinya itu seperti Ustadz gitu. Tolonglah, jangan pelit-pelit. Dikasihlah amalan kita ini ya. Amalan khusus yang membuat seperti itu, Ustadz. Ya alhamdulillah. Dan saat malam ini mungkin udah kehendak yang maha kuasa. Dan ini merupakan suatu hidayah bagi semuanya. Alhamdulillah, insya Allah akan saya ceritakan sedikit dari amalan saya yang mudah-mudahan amalan ini menjadi ibrah, Amin. menjadi contoh buat kita-kita semua yang masih hidup di alam dunia ini, agar mendapatkan kemuliaan, terutama kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu mati husnul khatimah. Subhanallah. Saya tinggal dulu ya, pamit ya. Tinggal Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi Ini sama ya gimana? namanya Mas siapa? Saya Mas Anam, salah satu tim Gusitus Official, ingin menggali informasi. Jadi tadi memanggil daripada Korin Antum untuk dimasukkan ke raga Ustadz Farhan. Jadi seperti itu. Subhanallah. Mungkin saya akan menyambung jawaban daripada beliau tadi. Apa dulunya Ustadz pada saat waktu di dunia itu juga berdakwah, sama seperti kayak Thariqul Jannah atau gimana? Alhamdulillah. Semasa hidup saya, selain saya gemar berzikir, selain saya gemar bersolawat, saya juga gemar untuk menyampaikan, mengajak-ngajak kepada orang-orang untuk berbuat baik. Orang-orang untuk semakin meningkatkan amal ibadahnya. Karena apa? Sesungguhnya tugas hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua aktivitas kehidupan ini niatkan dengan niat ibadah kepada Allah. Apapun aktivitas, ibadah itu bukan sholat saja, bukan puasa saja. Kerja itu ibadah. Tapi ingat, itu niat. Subhanallah. Niatkan. Nggih. Iya. Niatkan. Dengan kerja itu kita untuk mencari bekal untuk beribadah kepada Allah. Subhanallah. Apa mungkin seperti apa dulu Ustadz mengajak orang-orang tersebut di sekeliling Ustadz, atau memang tuh tetangga Ustadz atau bagaimana?
seperti apa? Lewat majelis sholawat atau majelis zikir, majelis taklim atau seperti apa? Ustaz? Iya. Sebenarnya saya ini cuma orang biasa-biasa saja, Mas. Tetapi di dalam hati saya tidak ada keirian, Oh, begitu. Iya. tidak ada sifat sombong. Iya. Saya nerima apa adanya. Saya ikhlas. Walaupun saya didolimi, walaupun saya difitnah, walaupun saya dibohongi, dicaci dan dimaki, saya bersabar. Dan saya doakan siapa saja yang mendolimi saya, menyakiti saya doakan, ya Allah, semoga yang dolimi saya angkat derajatnya, ya Allah. Ya Allah, yang memfitnah saya, ya Allah, sadarkan, ya Allah, dan angkat derajatnya, ya Allah. Saya enggak balik membencinya, dan itu mungkin derajat saya diangkat sama yang kuasa, dan saya mendapatkan husnul khotimah. Dan masalah saya ajak-ajak, saya sering ajak-ajak untuk berbuat kebaikan dengan cara santun. Tapi kepada akhlak berarti Ustadz ya? Iya. Oh, jadi seperti itu. Kalau boleh tahu wafatnya tahun berapa Ustadz? Wafat saya sekitar tahun 1985. Itu pada waktu itu Ustadz umur berapa? Yang keberapa? Usia saya belum begitu tua. Alhamdulillah. Belum begitu tua berarti ya? Iya. Karena apa? Karena Allah itu rindu. Udah rindu kepada hambanya. Makanya saya cepat-cepat dipanggil untuk menghadapnya. Apakah ada tanda-tanda sebelum Ustadz itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Ustadz ini dikasih tanda-tanda seperti yang beliau katakan, guru kita semua katakan, katanya kalau orang soleh itu diberitahu dulu. Apakah Ustadz juga seperti itu dulu? Iya. Dan perlu diingat bahwa kematian itu bisa direquest, bisa dipesan. Dan saya pun request sama yang kuasa, ya Allah, matikanlah aku ya Allah dalam keadaan berzikir kepadamu ya Allah. Dan akhirnya Allah kabulkan hajat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mati dalam keadaan berzikir. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya dijemput sama para malaikat, ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu. Berarti pada saat kematian itu datang, Ustadz tidak merasakan yang namanya sakaratul maut itu ya? Karena sudah melihat malaikat-malaikat Allah yang menjemput Ustadz itu. Sudah bahagia lah seperti itu. Tidak masalah sakit sedikit pun. Karena di hati saya ada kecintaan kepada kekasih alam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membuat rasa sakit enggak ada. Baginda Rasulullah udah menjemput saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pas keadaan, Allahumma sholli ala Muhammad. itu pas keadaan Ustadz bertafakur setelah subuh tadi ya? Yang kata Ustadz seperti itu. Alhamdulillah.
Oke, seperti itu. Ada yang tanya lagi? Ustadz dulu juga berdakwah ya tadi katanya. Insya- Sempat dakwah enggak? Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz. Cuma Sudah. ya saya istilahnya ikut membantu perjuangan, ikut membantu para ulama buat mensyiarkan agamanya Allah. Insya Allah luar biasa menurut saya. Karena apa? Saya harta nggak begitu punya, ilmu begitu pun juga. Yang saya punya hanya tenaga, dan saya pergunakan tenaga saya buat membantu perjuangannya para ulama-ulama, para kiai-kiai untuk menegakkan, menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan saya berpesan, ingatlah akan hidup yang kekal abadi. Dunia ini cuma sementara. Jadikanlah dunia ini menjadi alat untuk mencapai kehidupan yang abadi, Ustaz. Insya Allah doakan, doa hukum. Amin, amin. Ya. Karena apa? Saya bisa bicara begini karena keadaan saya sekarang udah bukan di dunia lagi, Ustaz. Oh begitu ya? Kok bisa Ustadz? Maksudnya gimana ini Ustadz? Saya sekarang sudah hidup tenang, damai, kebahagiaan, bahagia selama-lamanya. Mustahil saya mendapatkan sengsara, sakit hati, menderita, nggak mungkin. Alhamdulillah. Karena apa? Karena amalan itu, Ustaz. Amalan yang didasari dengan apa? Dengan hati ikhlas, niat karena Allah, bukan niat karena siapa-siapa lagi, Ustaz. Dan ini bulan Ramadan. Kesempatan ini, Ustaz. Kesempatan yang sangat luar biasa. Jangan disia-siakan ini. Menyesalah kalau udah meninggal. Bulan suci ini, bulan yang penuh berkah. Bulan suci, bulan ampunan. Banyak-banyaklah berbuat amal kebaikan, berzikir, sholat sunat-sunat, sedekah, zariyah, berbanyak. Insya Allah. Itu juga bukan buat siapa-siapa, buat kita sendiri, Ustaz. Allah tidak butuh itu. Akan sholat kita, puasa kita, zakat kita, Allah enggak butuh. Yang butuh kita. Kenapa kita enggak mau, Ustaz? Ya mungkin belum tahu. Mungkin dengan menyimak video antum, ya mudah-mudahan dapat hidayah lah. Subhanallah. Ya terima kasih banyak waktunya Ustadz. Ya mudah-mudahan bisa berjumpa nanti di alam barzah. Gitu ya Ustadz ya. Doakan kita yang masih hidup ya. Doakan kita yang masih hidup semua dan yang menyimak video ini supaya nggak kalah lah sama Ustadz gitu. Fastabiqul khairat ya. Bisa berkumpul. Gitu ya Ustadz doakan. Ya gitu pemirsa. Beliau ini orang soleh. Sosok korenya aja solehnya kayak gini. Apalagi ruhnya ya. Kalau orang soleh, para wali min auliyaillah itu tidak akan pernah mati, tetap hidup. Seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Tetap hidup para wali min auliyaillah, tidak pernah mati total. Ya, ini luar biasa. Terkadang banyak di sekeliling kita orang-orang soleh, orang-orang suci, tapi kita tidak tahu. Ya. Ada
wali itu yang masyhur, ada yang mastur. Yang masyhur itu terkenal di dunia, juga terkenal di akhirat. Yang mastur itu cuma terkenal di akhirat, di dunianya nggak tahu. Amalnya secara sembunyi-sembunyi. Seperti Ustadz siapa tadi? Nuruddin. Dan ini ustadznya sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Padahal beliau seorang wali, beliau seorang orang yang soleh. Kenapa saya katakan wali? Karena matinya dalam keadaan berzikir. Ketahuilah pemirsa, wafat kita di akhir hayat kita inilah penentu nasib kita selama-lamanya. Kebiasaan kita yang akan menentukan nasib kita di akhir hayat. Kalau kebiasaan kita berzikir, kebiasaan kita bersolawat, kebiasaan kita bermunajat, nanti wafat kita dalam keadaan itu. Tapi kalau keadaan kita sering bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya, sering bersikap yang tidak ada manfaatnya, berperilaku yang tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan dan meresahkan sekeliling, atau berkata-kata jorok, maka ketika wafat itulah yang akan kamu bawa. Itulah yang akan dilihatkan. Orang yang sudah wafat dalam keadaan, lihat korenya aja kayak gini, bibirnya nggak pernah berhenti melafadzkan zikir. Ya, wafatnya beliau tadi nggak sakit ya Mas? Ditanya nggak sakit kan? Senang saya. Sangat senang. Waktu keluar ruh itu sangat senang, ya Allah, dijemput ya Allah. Subhanallah, jemput para malaikat ya. Luar biasa pemirsa, nggak sakit. Kalkhors, hanya seperti dicubit gitu aja. Seperti istri Nabi Yusuf alaihissalam, Siti Zulaikha, melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai tersihir. Saking gantengnya dan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam sampai tersihir. Bukti tersihirnya apa? Ketika ngupas bumbu ya, sampai tangannya itu kena belati, sampai kececeran darah dan dagingnya di lantai itu nggak terasa. Saking indahnya melihat Nabi Yusuf, baru terasa pingsan setelah Nabi Yusuf meninggalkan tempat itu. Tahu-taunya di lantai sudah kececeran darah dan daging. Begitu juga orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, dipertontonkan kan ya keindahan, sehingga beliau tidak terasa sakitnya sakarat. Padahal sakitnya sakarat lebih sakit daripada ditusuk pedang 300 kali. Ada yang mengatakan lebih sakit daripada dicekek ya, leher kita cekek sampai seluruh urat-urat nadi kita terputus. Luar biasa, nggak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya sakarat. Tapi kalau kita husnul khotimah tak terasa. Oke, kita tahan dulu. Sebentar lagi kita akan masukkan sosok orang yang mulia juga, tapi ini beda. Dulunya preman. Setelah itu dia matinya dalam keadaan mulia, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Sudah ketemu ya Ki ya orangnya, silakan Ki persiap-siapan. Kalau beliau memang wajar sudah soleh ya, sudah soleh. Tapi yang kali ini kita akan masukkan sosok korin yang awalnya perbuatannya jelek, buruk, preman lah. Tapi ketika dia di akhir hayat, dia mendapatkan hidayah, dia mati dalam keadaan mulia dan dimuliakan oleh Allah. Ya, Ustadz Nuruddin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pesan sedikit. Iya, silakan fadhol. Ini saya berpesan kepada semuanya. Bersungguh-sungguhlah dan berbanyaklah berzikir kepada Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah itu udah pasti hati akan menjadi tenang. Amin. Dan cintailah orang-orang yang soleh. Amin. Orang-orang yang menyebarkan agama Allah. Amin, amin. Para ulama, insya Allah. para kiai, dan ntar kelak di hari akhir, di hari kiamat akan dikumpulkan juga bersama beliau. Amin, orang-orang amin. yang mulia. Begitu saja Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Nuruddin ya. Doakan kita ya, nanti bisa berkumpul di perkemahan yang indah dengan antum. Insya Allah. Bersama Rasulullah SAW. Insya Allah semuanya bisa berkumpul, asalkan Amin. mereka mencintai para kekasih-kekasih Allah, para alim ulama, para kiai, para habaib. Amin, amin. Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Ya, jazakumullah khair. Saya sekarang mohon pamit. Nggih. Ustaz. Monggo. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya akan mampir ke makamnya di Kepanjen ya. Saya sangat mengharap kedatangan semuanya untuk hadir ke makam anak. Insya Allah.
Insya Allah Ustaz. Secepatnya lebih baik. Insya Allah doakan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Insya Allah. Ya, Insya Allah. ya silakan. Saya mohon pamit. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, Ki Ageng sini. Sudah kita saksikan bersama beliau. Nanti yang kemasukan apa sosok yang benar-benar sudah soleh ya. Kali ini lain lagi. Ini preman ini. Tapi matinya mati husnul khotimah. Matinya mendapatkan hidayah. Kita korek informasinya. Apa yang menjadikan dia ini mati husnul khotimah? Ada yang menjadikan matinya mati tidak merasakan sakitnya sakarot. Silakan Ki. Ustadz Wahyudi mana? Ustadz Wahyudi. Silakan Ustadz Wahyudi, bintang tamu kita di Pagak jauh-jauh. Orang soleh berkumpul dengan orang soleh nih. Nampun di Pak Wahyudi. Oh, jeding. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tindi aku ki. Loh. Mboten kliru ngebokno ah Ki Ageng. Iki. Lho. Wah, iki ngebokno sapa iki? Ki. Ya, takono. Sampeyan sapa iki kliru mlebu ah? Wah, iki ngebokno wong murtad iki paling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jawab itu mang? Apa sing dilebokno? Anda tidak hidup lagi kok, santai ya. Dengan siapa saya bicara saat ini? Di mana? Ini di Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Memang kami undang di sini, kami ingin menggali informasi seputar orang-orang yang wafatnya itu dalam rahmat Allah. Jadi seperti itu. Apakah Anda termasuk itu? Aku dulu preman kok. Wah. Ampluk. Tapi sempat bertobat. Kata beliau sempat bertobat kamu. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah Gusti Allah masih senang sama aku. Alhamdulillah. Mau tanya apa? Preman Kepanjen sama Singosari. Kenal semua sama. Alhamdulillah saya keadaan mati. Bisa menyebutkan nama? Siapa? Nanti Oh, ibuku nangis terus. menangis terus. Kamu wafat tahun berapa? Anda wafat tahun berapa? 2014, 2014. Di umur yang keberapa? 39. 39. Dikasih tanda-tanda apa? Dengan hidayah Allah itu sangat luar biasa ya, seperti itu ya. Yang saya pengen tahu, preman seperti apa sih? Pernah membunuh? Pernah. Pemabuk Mabuk. pernah. Pelacur. Yuk, kedengaran semua. Ilmu kejadukan, ilmu pengasihan. Tanya siapakah yang punya ilmu kejadukan, ilmu pengasihan? Wanita mana yang nggak kena sama saya? Preman. Itu masa kelam itu kamu lakukan berapa tahun? Alhamdulillah Gusti Allah masih sayang sama saya. Kalau saya cerita pengalaman saya, waduh, lama gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita korek yang jelek dulu. Yang jelek dulu. Nah, yang jelek dulu.
mabuk sampai darah pucung, ngebruk, kepanjen, pakai saji sampai Malang. Mabuk semua saya kenal. Bahkan saya tinggal mati waktu itu datang semua. Saya gak pelit kok. Pelit kok. Tapi aneh. Saya mati. Alhamdulillah. Gusti Allah masih sayang sama saya. Tapi meskipun saya preman, saya gak pernah meninggalkan. Mau saya punya hasil, punya uang, saya mau bantu majelis-majelis renovasi masjid, saya mau bantu. Renovasi musola mau bantu. Mabuk mau bantu. Pelacur mau bantu. Itu kalau ngelakuin itu yang poin kedua tadi di mana? Yang kata kamu itu tadi, yang kamu bisikin kepada saya tadi. Cedek bendungan Kates. Suko saya tahu. Terus Kebubang saya tahu. Slorok saya tahu. Godalegi, aduh, sing cedek makam itu saya tahu. Ayo tanya berarti Pak Losmen Losmen. itu Kebon Agung. Saya ikut sama teman saya ambil tebu. Saya tahu tua-tua tapi di situ yang baik-baik Suko. Tapi kenapa ya aneh? Saya mati. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Tapi gak gampang, gak semudah itu. Orang masuk suarga nih Gusti Allah itu gak gampang. Orang mati langsung masuk neraka yang duluan. Di situ. Ditanya yang enggak. Saya jawab waktu lengkap. Lengkap, mabuk iya, pelacur iya, judi iya. Tapi anehnya saya kok ditempatkan, alhamdulillah. Itu yang bisa menolong saya. Tuh. Saya gak pernah absen. Meskipun saya preman. Diminta bantuan untuk kegiatan keagamaan. Saya gak pernah nolak. Oh berarti itu yang menjadi senjata kamu sehingga Allah mengasih hidayah kepada kamu itu. Ingat cuma itu. Cuma itu. Ada nggak dulu niatan untuk bertobat ketika sudah melakukan seperti itu? Ada niatan terbesit dalam hati kecil walaupun kecil, ada nggak? Namanya manusia ya ada. Sampai saya sama orang tua saya itu disuruh pergi dari rumah, nggak boleh pulang. Tapi saya ingat, meskipun saya preman, tetap saya ingat pada Sang Pencipta yang akari kau jagat. Itu lalu saya merantau ke daerah Kalimantan. Di situ saya preman juga, tapi gak lama saya pulang. Saya waktu pulang kebetulan di kampung saya ada kegiatan majelis. Itu saya datang, saya silaturahmi, tanya-tanya gimana saya menempuh jalan hidup saya di dunia ini agar saya ini mau menempuh kesalahan saya selama ini. Pak Yai itu bilang saya harus melakukan ini itu. Aduh, berat. Mulai dari itu Anda mau melakukannya. Saya gak bisa ngaji, suruh ngaji. Terus Malam enak-enak tidur suruh bangun sembahyang apa itu. Enggak saya lakukan. Tapi saya ingat. Bu, hebat mabuk toh. Toh siapa? Temanku. Oh, temanmu. Masih hidup Hidup ya. Asal Anda tadi
Dari mana? Nanti kalau saya kasih tahu, ibuku nangis sampai sekarang. Soalnya saya kan anak tunggal. Oh, anak tunggal. Makamnya di mana? Samaan. Samaan. Oh, jadi seperti itu. Preman darah Malang semua. Siapa yang nggak kenal sama saya? Semua kenal. Yang biasa membackup itu acara-acara kayak orkes dangdut itu ya? Pasti ada di situ. Iya, pasti ada di situ. Setiap ada orkes pasti ada. Ada. Terus di setiap ada majelis? Kalau di majelis saya jarang datang, tapi kalau minta bantuan untuk kepentingan majelis, saya gak pernah nolak. Seadanya uang saya kasihkan. Oh, jadi Nggak sama-sama ya? Saya Terus ketika wafat itu yang saya tanyakan, sebenarnya banyak pertanyaan di otak saya ini ya. Yang saya tanyakan itu dalam keadaan apa? Saya disuruh sholat berjamaah waktu itu hari raya Idul Adha korban. Iya. Waktu hari korban itu saya dibentak-bentak sama bapak saya gak mau, saya dipaksa untuk ikut sholat berjamaah. Akhirnya saya berangkat itu dalam keadaan terpaksa. Terpaksa. Ya terpaksa. Terus? Tapi alhamdulillah di situ saya, semua orang makan-makan itu saya tetap duduk. Habis salam-salaman itu kan, itu duduk. Lalu teman saya preman itu datang, katanya mau ngajak minum lagi, katanya banyak ikan. Mari main, iya. Saya sanggup, iya nanti besok. Jadi nggak sampai katakan besok, saya keadaan di musola itu pun saya sudah didatangi 2 orang yang besar nggak tahu. Tuh, saya nggak sakit kok waktu itu, nggak sakit kok. Tiba-tiba saya di musola itu sudah ada yang mendatangi saya 2 orang itu. Ya saya nggak pernah ngomong sama ibu saya, sama bapak, enggak waktu itu. Apakah sebelum itu ada tanda-tanda? Kamu dikasih tanda-tanda dulu sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah berjalan gitu aja? Enggak ada tanda-tanda. Enggak ada tanda-tanda. Terus sudahlah kita mengkorek sisi jeleknya. Terus apa yang membuat hati kamu luluh, ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang menjadi motivasi kamu apa? Di surga itu namanya kan surga, tapi di situ ke tempatnya itu beda. Nggak bisa orang ini surga, semua orang masuk surga ini nggak bisa. Di sini ku ada kelas-kelas. Meskipun saya nggak di kelas yang terbaik, saya sudah termasuk tercatat itu sudah masuk surga. Tapi sebelum masuk ini di sini itu, ya Allah, dipertanggungjawabkan perbuatan saya. Tapi alhamdulillah yang menolong saya ya itu. Kegiatan majelis keagamaan apapun saya gak pernah nolak. Berarti Pasti saya bantu, cuma itu. Saya sholat itu gak pernah. Cuma kayak bantuan keagamaan saya gak pernah nolak. Seadanya saya kasihkan. Dan ikhlas ya. Itu yang menolong saya itu. Terus lagi apa tadi pertanyaan saya yang sebelumnya yang membuat hati kamu luluh sehingga kamu bisa bertobat dan mengingat kepada Allah? Kan kayak seorang, ya maaf ya, kayak seperti golongan seperti kamu ini kan hatinya keras sekali. Mungkin ada motivator, ada motivasi seperti itu. Siapa yang membuat kamu seperti ini bisa kembali kepada Allah? Waktu itu saya ketemu sama Ustadz. Yaitu sebelum sholat Idul Adha itu kan datang ke rumah dulu, ajak bareng-bareng itu, dipaksa sama ayah saya waktu itu. Pak Kiai itu bilang gini, ingat matimu, hidupmu, rezekimu, kesehatanmu
sama Yang Maha Kuasa. Itu lambat laun itu saya pikirkan terus itu. Ya itu pesannya Pak Kiai waktu itu. Cuma itu. Nggak ada yang lain. Amalan pun saya nggak dikasih kok. Terus itu jangka waktunya setelah Kiai itu berbicara kepada kamu 1 minggu. 1 minggu setelah itu kamu wafat gitu. Iya. Dan sempat bertobat kamu ya selama itu. Iya, tapi nggak sungguh-sungguh ya. Niat dalam hati ada. Jadi Ada. Tapi alhamdulillah waktu saya didatangi orang itu waktu itu kok saya di musola gitu. pas waktu Idul Adha yang saya tangkap tadi ya. Iya. Iya. Oh, pas waktu itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Berarti nggak salah masukkan tadi ya. Sudah matinya dapat hidayah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak nyebutkan nama masa. Jangan. Ibu saya masih ada. Iya ya, ya sudah. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ternyata itu pemirsa bisa kita petik hikmahnya. Allah memberikan hidayah itu kepada hambanya yang berbuat baik, ya seperti itu. Memang orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi birahmah, sebab rahmatnya Allah. Terus kalau sebab rahmatnya Allah sampai nggak gelem sholat, sampai nggak gelem sodako, Anda nggak mau jariah, Anda nggak mau menolong orang, nggak mau berbuat baik, niscaya Allah juga akan memberikan rahmat. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat. Untuk mendapatkan rahmat Allah, jadi kita harus menjemput rahmat itu dengan berbuat kebajikan. Intinya seperti itu pemirsa. Allah nggak pandang bulu. Hak prerogatif Allah memberikan nikmat, memberikan rahmat, memberikan hidayah, memberikan maunah kepada hambanya yang beliau inginkan. Termasuk Pak ini. Ya sudah, terima kasih Pak. Pesannya Pak Kiai. Manusia sebelum ada di dunia itu, di alam kandungan, di alam dunia, di alam kubur, itu pesannya Pak Kiai harus diingat. Itu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Ya, cukup sudah pemirsa. Bisa kita ambil petik hikmah daripada video ini. Kita memasukkan sosok Qorin yang matinya dalam keadaan mulia, matinya dalam keadaan husnul khotimah, matinya dimuliakan oleh Allah, walaupun awalnya preman juga ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, karena kita akan syuting lagi 1 kali video, yaitu pernikahan dengan jin. Jadi setelah menonton video ini, langsung nonton video next selanjutnya. Jangan lupa di-share. 1 kali kita share video itu, maka akan 10 kali lipat Allah akan membalas kebaikan kita. Ingat, 1 peluru hanya bisa menembus 1 kepala, tapi 1 kata, 1 kalimat bisa menembus jutaan kepala. Syiarkan dakwah lewat apapun, lewat media sosial. Kita manfaatkan situasi seperti ini saat ini di bulan suci Ramadan dalam keadaan lockdown, kita tetap bisa berdakwah dengan cara media sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup kita menggali informasi, mengupas tuntas tentang korin-korin yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam genangan rahmah, dalam genangan magfirah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika najak sakaratul maut di sama malaikat. Jadi seperti itu. Untuk itu kita akan melanjutkan syuting tadi, kita akan mengupas nanti. Untuk itu saya closing dulu ini tentang korin-korin orang-orang soleh, dan salam dari saya presenter Anam XVT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.